olah hati, olah rasa, olahraga untuk mewujudkan 8 profil lulusan ya, yang nanti akan saya sebutkan nanti. Jadi ini yang menjadi eh, konsep dasar dari pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Jadi ada 3 elemen berkesadaran bermakna dan menggembirakan, kemudian di breakdown menjadi 4 hal, olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Ini nanti akan diterapkan di dalam penyusunan modul ajar yang nanti akan Bapak Ibu susun. Kemudian Bapak Ibu, bahwa 4 hal yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga ini nanti akan mewujudkan 8 profil lulusan. Ya, apa saja itu Bapak Ibu? Ya, kita baca di slide yang akan saya tampilkan di layar. Nah, ini tentunya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada di 8 dimensi profil lulusan. Jadi setelah nanti mengikuti pembelajaran dengan prinsip pembelajaran mendalam, maka nanti akan menghasilkan lulusan, nah, lulusan ya lulusan SMP, SMA atau sederajat yang memiliki 8 profil lulusan. Yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua kewargaan. Kewargaan kalau ini saya amati ini nasionalisme ya. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, kepedulian, tanggung jawab sosial yang baik-baik ini Bapak Ibu. Nah, tentunya ini intinya adalah memiliki rasa nasionalisme dan memiliki jiwa sosial yang baik gitu. Kemudian dimensi profil lulusan yang ketiga adalah penalaran kritis. Jadi individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, reflektif. Nah, ini jadi eh, karena nanti siswa ya Bapak Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran yang bersifat eh, beragam ya, misalnya project based, problem based learning ya. Ini nanti akan menerapkan prinsip pembelajaran untuk membersamai, mendampingi, dan memfasilitasi siswa agar bisa berpikir secara logis, analitis, dan reflektif gitu, dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, yang keempat, sorry, kreativitas. Tentunya ini merupakan salah satu keterampilan di abad 21 yang mana individu atau siswa peserta didik ini mampu berpikir secara inovatif, punya inovasi. Ya, misalnya ada diminta membuat proyek berupa video. Ini inovasinya apa? Nah, ya, dia mampu berpikir secara inovatif begitu ya. Fleksibel dan orisinil dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Kemudian Bapak Ibu yang kelima kolaborasi. Tentunya ini salah satu eh, keterampilan yang perlu dikuasai di era sekarang, kolaboratif, jadi tidak independen. Kalau independen ya tentunya ini juga punya nilai positif, kolaboratif juga punya nilai positif. Kalau kolaboratif ini bisa menggabungkan pemikiran ya antara individu sehingga bisa menghasilkan pengalaman belajar, bisa menghasilkan atau ya menghasilkan wawasan, ya, pengetahuan ya tidak hanya dari satu orang, tapi dari beberapa orang, beberapa siswa. Kalau ilmu itu hanya dari satu orang dengan beberapa orang tentunya lebih luas dari beberapa orang. Kemudian yang keenam kemandirian. Nah, tentunya di dalam eh, modul ajar yang nanti akan Bapak Ibu susun, tentunya ada kegiatan mandiri ya Bapak Ibu. Nah, tentunya ini kegiatan mandiri ini ya tidak lain adalah untuk mengukur ya keterampilan individu.
Ya, bagaimana siswa itu bisa mengerjakan kegiatan, mengerjakan latihan soal secara mandiri, tidak bergantung dengan teman. Ya, tentunya ini merupakan aktivitas yang positif ya untuk meningkatkan keterampilan siswa sesuai dengan learning outcome yang akan dicapai. Kemudian yang nomor 7 adalah kesehatan. Ya, jadi eh, individu ini tidak hanya kompeten, cakap secara kognitif gitu, tapi juga secara aspek yang lain yaitu aspek kesehatan gitu. Jadi individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat dan mampu menjaga keseimbangan. Tentunya dengan fisik yang sehat ini bisa nanti berpikir ya, bisa unggul dalam hal sikap, unggul dalam hal keterampilan, didukung dengan fisik yang yang sehat begitu. Kemudian yang kedelapan adalah komunikasi. Ini salah satu di antara keterampilan yang perlu dikuasai di era sekarang. Jadi kemampuan berkomunikasi ini wajib tentunya tentunya kita perlu di bahasa Inggris. Tentunya harus bisa komunikasi dengan bahasa Inggris ya. Tentunya ini memiliki tahapan-tahapan supaya bisa berkomunikasi dengan standar. Syukur-syukur bisa ideal. Begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sampai sini ada yang mau disampaikan? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Baik Bapak Ibu, Pak. kita lanjutkan. Untuk pembelajaran mendalam tentunya memiliki landasan yang melatar belakangi mengapa perlunya ini dipelajari, difahami, dan diterapkan serta dievaluasi terkait dengan eh, pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah landasan filosofis. Ya, kita mengenal filosofi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, tentunya ada muatan-muatan pendidikan karakter begitu, ada muatan-muatan religius, ada muatan pengajak pendidikan sosial, ya, Bapak Ibu yang ada di dalam filosofi GSI Ahmad Dahlan. Di antaranya ini ada nilai-nilai eh, moral begitu, nggih. Tidak sombong, gigih belajar, tuntas berkarya. Kemudian ada juga nilai-nilai religius, yaitu mengamalkan ilmu agama dengan kualitas tinggi. Kemudian juga ada nilai-nilai sosial, yaitu pendidikan sebagai alat perubahan sosial menuju masyarakat berkemajuan. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya filosofi Ki Hajar Dewantoro. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah mengenal beliau melalui tulisan-tulisan beliau yang eh, ada di buku-buku ajar yang Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu sampaikan ke peserta didik gitu. Jadi eh, beliau ini merupakan pahlawan, pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur pendidikan. Kalau kita mengenal beliau, konsep-konsep beliau ini ada istilah Engar Sosum Tulodo, Eng Matyo Mangun Karso dan Tuturi Handayani. Kalau di sini juga ditulis tentang pembelajaran memerdekakan tanpa pembiaran. Jadi merdeka tentunya juga ada ketentuan-ketentuan ya sehingga merdeka ini tidak dibiarkan begitu saja. Merdeka tentunya juga diberikan fasilitas agar bisa maju berkembang terkait dengan hal-hal yang bersifat kompleks ya begitu ada hal yang bersifat pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Kemudian pusat pada peserta didik, jadi student center, namun juga mengakui otoritas guru. Itu nanti
Bisa dibaca lagi Bapak Ibu, nanti saya share begitu ya. Kemudian landasan teoritis Bapak Ibu. Jadi kalau kita flashback ke era tahun 1970-an, jadi ada teori pembelajaran mendalam dan pembelajaran dangkal karya Marton dan Saljo tahun 1976 gitu. Sebentar Bapak Ibu, jeda sebentar ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada iklan sejenak ya. Ya, landasan teoritis ya. Jadi ada teori pembelajaran mendalam dan pembelajaran dangkal di era 1970-an. Kemudian di era 90-an hingga 2000-an ada konstruktivisme, project based learning, keterampilan abad 21. Dan di era sekarang 2010 sampai sekarang ada integrasi teknologi. Tentunya integrasi teknologi dalam pembelajaran begitu, isu global dan literasi digital. Nanti kita share materinya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kemudian ada landasan sosiologis ya terkait dengan em, yang melatar belakangi deep learning. Yang pertama hakikat pendidikan ya bahwa pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian membangun bangsa yang majemuk. Ya, Bapak Ibu. Kemudian pendidikan holistik mencakup budaya, sistem, dan lingkungan untuk menciptakan kebangsaan yang cerdas. Kemudian peran pembelajaran mendalam tentunya sebagai fondasi sistem pendidikan nasional. Kemudian memadukan kesadaran spiritual, sosial, kontekstual, dan kegembiraan lahir dan batin, mendukung kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat yang sesuai dengan visi pendidikan nasional. Masih banyak Bapak Ibu, ini tentunya eh, perlu disampaikan agar informasi yang Ibu Bapak terima ini bersifat utuh ya, tidak sepotong-potong, sepotong atau ya parsial. Landasan yuridis dan empiris. Landasan yuridis ini ada pasal 31 UUD 45, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, tahun 2003. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Kemudian landasan empiris ada perubahan kurikulum ada 11 kali Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu ini ada yang dulu pernah itu ya mengikuti atau mungkin berada di era Orde Baru. Kalau Orde Lama sudah pensiun ini. Yang Orde Baru ada ya ini ya yang pernah mengajar di era Orde Baru, Orde Reformasi, kemudian Orde Pasca Reformasi sampai sekarang ya Bapak Ibu. Jadi sejak 1947 ini ada 11 kali ya, perubahan kurikulum. Ya, sampai sekarang ini kurikulum merdeka. Itu. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan.
Ini saya pindah ruang ke ruang yang lebih redup begitu, nggih, dari segi suara. Kemudian kompetensi masa depan yaitu fokus pada kreativitas, kolaborasi, dan penguasaan teknologi. Tentunya didukung dengan hasil penelitian yang bersifat teori maupun implementatif. Kemudian pembelajaran bermakna berdasarkan pendekatan global menekankan pembelajaran interaktif dan inspiratif. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan kerangka kerja pembelajaran mendalam, ini bisa Bapak Ibu amati ada lingkaran yang isinya ini diantaranya adalah tentang kerangka pembelajaran, kemudian pengalaman belajar. Jadi kalau kerangka pembelajaran di sini ada lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran, dan praktik pedagogis. Kemudian pengalaman belajar, yaitu ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, Bapak Ibu. Jadi deep learning ini bersifat siklus begitu, Nyi. Jadi ada memahami, kemudian menerapkan atau mengaplikasi dan merefleksi. Jadi sebelum menerapkan, ya harus memahami dulu konsep deep learning itu. Ya, sebelum menerapkan ya harus memahami. Kemudian setelah menerapkan dievaluasi ya, dalam bentuk refleksi ini Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan prinsip pembelajaran, ini ada prinsip yang bersifat bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Nah, kemudian dimensi kelulusan atau dimensi profil lulusan ada 8 Bapak Ibu. Jadi setelah ikut deep learning, setelah mengikuti pembelajaran mendalam, ini siswa memiliki 8 profil. Tadi sudah saya jelaskan. Ini Bapak Ibu terkait dengan prinsip pembelajaran mendalam. Jadi eh, terkait dengan modul ajar yang nanti Bapak Ibu susun, ini harus eh, me- mengandung unsur berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, jadi berkesadaran ini adalah ketika siswa belajar, ini mampu menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Nah, dia atau siswa ini aktif, Bapak Ibu. Bagaimana menyusun eh, kegiatan pembelajaran yang membuat siswa aktif. Ya, misalnya guru memberikan bacaan agar siswa aktif. Guru memberikan eh, gambar agar siswa aktif melihat gambar. Guru memberikan video agar siswa aktif menyaksikan video. Jadi ini ada semacam stimulus yang Bapak Ibu berikan ke siswa agar mereka aktif. Ya, mereka termotivasi, ya, mereka mampu belajar dengan baik. Kemudian bermakna, Bapak Ibu. Ya, jadi peserta didik ini dapat menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata. Nah, jadi ketika misalnya Bapak Ibu, ketika siswa ini eh, berkegiatan kelompok, ini kan ada di dalam modul ajar Bapak Ibu ya, siswa berkegiatan kelompok. Nah, kemudian siswa berkegiatan mandiri, harapannya apa? Ketika setelah kegiatan kelompok, dia bisa mengerjakan latihan soal secara mandiri. Ini penting. Nah, jadi bagaimana kegiatan yang tadi diterapkan di kegiatan kelompok bisa diterapkan di kegiatan mandiri. Misalnya mengerjakan soal, ya, misalnya apa? Ya, misalnya ketika siswa, Bapak Ibu memberikan latihan kepada siswa untuk berbicara. Dia di kelompok, dia aktif, ya, bermain peran. Ada 3 siswa dalam sebuah kelompok. Satu siswa sebagai pembeli, berperan sebagai pembeli. Satu siswa sebagai penjual. Ya, kemudian satunya lagi mungkin sebagai manajer.
dia diskusi atau dia ngobrol. Nah, begitu. Lancar. Ketika nanti kegiatan mandiri, nah, mereka harusnya juga lancar, bisa menerapkan kegiatan yang bersifat kelompok tadi ke kegiatan yang bersifat mandiri, begitu Bapak Ibu. Kemudian menggembirakan. Jadi modul ajar Bapak Ibu harus bisa menggembirakan, memberikan suasana positif, ya, memotivasi. Nah, gimana ini? Tentunya Ibu Bapak lebih paham ya, ya karena sering sudah pengalamannya banyak dengan siswa. Bagaimana membuat siswa senang? Misalnya ada kegiatan yang bersifat ice breaking. Tentunya ini bisa membuat siswa senang. Kemudian ada game di kelas. Di kelas ditayangkan video yang menarik, ada gambar yang menarik sebagai media pembelajaran. Nanti bisa membuat siswa bahagia, termotivasi. Kemudian Bapak Ibu, ini tentang eh, pengalaman belajar. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa tiga hal di dalam pembelajaran mendalam adalah memahami, kemudian menerapkan atau mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi memahami di sini pengetahuan esensial, ya, foundation of knowledge. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai pendidik eh, juga memiliki peran untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang materi ini perlu. Meskipun nanti di kelas itu ada student center, tapi guru tetap juga memantau, mengkondisikan, guru juga berperan untuk eh, memfasilitasi siswa. Memfasilitasi terkait dengan keilmuannya, terkait dengan media pembelajaran, memfasilitasi tentang metode pembelajaran, memfasilitasi modul ajar, alat evaluasi ini guru yang menyediakan. Ya, siswa nanti melaksanakan. Kemudian pengetahuan aplikatif atau applied knowledge, ini tentunya penting. Pengetahuan nilai dan karakter. Jadi ini tiga hal ini nanti dikuasai oleh guru dan diberikan bekal, disampaikan kepada siswa. Kemudian pendalaman pengetahuan, ya, atau extending knowledge. Kemudian regulasi diri dalam hal merefleksi. Ini memang sifatnya teori Bapak Ibu, nanti saya terangkan lebih lanjut di slide-slide yang selanjutnya. Ini tentang the Solo Taxonomy. Ini Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Nah, ini harapannya nanti bisa sampai ke tahapan yang paling kanan ini Bapak Ibu. Ada extended abstract. Nah, tentunya melalui proses Bapak Ibu. Melalui proses. Ya. Kalau nanti yang paling puncak itu di yang paling kanan ada extended abstract. Tapi paling tidak ada tahapan yang relational. Ada analyze, apply, argue, ya, compare or contrast, criticize, explain causes, relate, justify, gitu. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah pernah mempelajari dan menerapkan. Ini Bapak Ibu. Untuk pembelajaran mendalam, ini nanti eh, menggunakan kata kerja operasional. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di tabel yang bagian atas, itu ada frasa yang tercetak tebal, yaitu pembelajaran mendalam. Ya, ini ada taksonomi solonya adalah berpikir abstrak yang mendalam, relasional. Kemudian taksonomi belumnya apa? Mencipta dan mengevaluasi, menganalisis, menerapkan. Nah, Bapak Ibu nanti ketika menyusun modul ajar ya harus menggunakan kata kerja operasional ini Bapak Ibu. Ada kegiatan yang bersifat mencipta, ada kegiatan yang bersifat mengevaluasi, ada kegiatan yang bersifat menganalisis, ada yang bersifat menerapkan. Ini nanti Bapak Ibu isi di dalam Bapak Ibu masukkan dalam eh, modul ajar yang nanti akan Bapak Ibu susun begitu. Jadi eh, tidak lagi mengenal, memahami, mengingat, tapi lebih kepada
mencipta, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan. Ya, meskipun nanti tahapan Bapak Ibu harusnya memang C1 sampai C6 ini semua ada, tapi kita fokuskan di HUTS-nya, ya, di C4 sampai C6 gitu, Nji. Jadi misalnya Ibu Bapak menggunakan project base, ini siswa akan menciptakan apa Bapak Ibu? Akan menciptakan apa siswa? Siswa menciptakan apa? Misalnya diminta Bapak Ibu meminta siswa membuat sebuah video conversation. Ini ada muatan mencipta begitu. Dan termasuk ke dalam apa ya istilahnya eh, kata kerja operasional yang termasuk dalam kategori pembelajaran mendalam. Kemudian ada evaluasi setelah mencipta, misalnya membuat video pembelajaran, ya, membuat video percakapan, maaf, ya, siswa diminta membuat video percakapan tentang apa, misalnya praktek memesan makanan di sebuah restoran. Nah, satu siswa berperan sebagai pengunjung yang memesan makanan, satu siswa berperan sebagai eh, apa ini Bapak Ibu? Ya mungkin itu ya apa shop assistant atau sebagai eh, satunya sebagai kasir. Nah ini ada 3 orang, satu sebagai kasir yang nanti dia menerima uang kemudian memberikan kembalian atau praktek menggunakan QRIS berbahasa Inggris, ya may I use QRIS, ya, show me the code. Nah ini harus dipraktekkan meskipun berbahasa Inggris gitu ya. Jadi ada satu siswa misalnya berperan sebagai pembeli, customer, satu siswa sebagai subsistence, satu siswa misalnya sebagai kasir, dia praktek conversation, kemudian di video. Ini termasuk kategori mencipta, yang termasuk kegiatan belajar mendalam. Kemudian setelah membuat video, mengevaluasi. Mengevaluasi dari segi apa? Misalnya dari segi, eh, karena speaking ya, dari segi grammarnya. Grammarnya sudah betul belum? Ya, kemudian kosakata, pemilihan katanya sudah betul, benar belum? Pemilihan dari segi urut-urutan, ya, urut-urutan percakapan sudah betul belum? Ya, pronunciation sudah benar belum? Nah, begitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian, nah, di sini ada menganalisis dan menerapkan. Ya, menganalisis, apa yang dianalisis? Ya, misalnya dari segi, kalau tadi sudah kebahasaan ya, ya bisa faktor yang lain. Misalnya, eh, menganalisis dari segi motivasi. Ya, di dalam video itu motivasi siswa gimana? Itu Pak kurang senyum, cemberut. Nah, itu bisa juga. Nah, ini ada faktor-faktor selain kebahasaan. Meskipun kita fokusnya ke kebahasaan. Kita menganalisis dari aspek kebahasaan. Kalau speaking ya dari 5 unsur. Ada kontennya, ada urut-urutan konten, ada grammar, ada kosakata, ada pronunciation. Kemudian menerapkan ya bisa menerapkan hasil evaluasi. Hasil evaluasinya apa? Misalnya pronunciation-nya masih kurang tepat, grammarnya keliru, kontennya nggak lengkap. Misalnya membayar kok tidak minta kembalian. Nah, ini harusnya ada kembalian. Uang kembalian. Gimana minta kembalian kalau nggak dikasih? Nah, ini perlu ya begitu ya praktik. Bapak Ibu. Ya, lanjut ya. Ini tadi sudah. Ini, ya ini langsung aja masuk ke RPP atau modul ajar Bapak Ibu. Ini masuk ke teknis nih. Kalau tadi lebih kepada teori dari deep learning, ini kita masuk ke teknis dari RPP atau modul ajar. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan pengarahan sebelumnya tentang modul ajar atau RPP, ya, bahwa materi atau topik yang dituliskan dalam RPP atau modul ajar
harus sesuai dengan materi atau topik yang ada di sekolah. Jadi yang modul ajar yang Bapak Ibu susun nanti harus relevan dengan topik yang di sekolah Bapak Ibu. Misalnya kalau di sekolah apa ini? Misalnya kelas 7, kelas 7 SMP, misalnya materinya teks deskriptif lah Bapak Ibu, ya harus ketika nanti membuat ya harus relevan dengan materi itu gitu ya. Kemudian nomor 2, RPP atau modul ajar yang dibuat oleh peserta minimal memuat kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, ini ada semuanya. Ya, tergantung metodenya Bapak Ibu. Metodenya apa? Ya, nanti metode itu dimasukkan ke kegiatan inti. Nah, misalnya project base, masukkan kegiatan inti yang project base-nya. Problem based learning, Pak, yang tahapan problem based learning masukkan kegiatan inti. Kegiatan awal dan penutup tetap. Gitu Bapak Ibu. Agar tidak membingungkan. Kemudian RPP atau modul ajar yang dibuat oleh peserta atau mahasiswa setidaknya memuat tujuan atau capaian pembelajaran, materi. Jadi tujuannya ada, tujuan atau capaian pembelajarannya ada. Kemudian materi pembelajarannya ada. Ya, Bapak Ibu. Nah, materi pembelajaran gimana cara mencari? Bisa dari internet, bisa dari sumber dari pemerintah ya, dari kementerian. Ya, speknya kolaborasi Bapak Ibu dari materi yang dari ahli ada, kemudian materi pembelajaran dari kementerian ada, materi pembelajaran punya Bapak Ibu juga ada. Ini lebih bagus. Jadi ada keunikan di dalam penyusunan materi pembelajaran. Kemudian strategi atau metode, strateginya apa Bapak Ibu? Nah, nanti diterapkan di dalam main activity. Begitu. Kemudian media atau sumber belajar silahkan nanti dicari yang berbasis digital ya Bapak Ibu, medianya. Kemudian penilaian. Nah, ini harus ada di sini diagnostik, proses dan hasil serta pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Jadi TIK-nya ada Bapak Ibu. Ya, nanti TIK-nya dimasukkan di dalam modul ajar begitu. Kemudian RPP atau modul ajar dibuat khusus untuk UKPPG. Gitu Bapak Ibu. Nanti dibedakan dengan modul ajar saat PPL begitu ya Bapak Ibu. Kemudian RPP atau modul ajar disusun untuk pelaksanaan pembelajaran sebanyak 2 JP. Gitu. Kemudian formatnya ini seperti ini silakan. Ya. Kemudian terkait dengan struktur rubrik, benang merah gradasi antara nilai untuk setiap komponen dan skala penilaian dan penggunaan. Bapak Ibu, jadi eh, nanti saya sampaikan yang dinilai itu apa saja sih dalam modul ajar. Ini secara umum ada 3 ini Bapak Ibu. Jadi secara garis besar, secara garis besar ada 3 elemen yang dinilai di dalam modul ajar, yaitu tujuan, konten, strategi pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran. Yang pertama, ini sebelum masuk ke dalam tahapan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu merancang tahapan pembelajaran, itu harus jelas dulu tujuan pembelajarannya apa, kontennya bagaimana, strategi pembelajarannya apa, lingkungan pembelajarannya bagaimana. Ya, kemudian setelah itu baru merancang kegiatan pembelajaran yang mencakup pendahuluan inti penutup. Kemudian baru merancang rancangan asesmen yang ada tadi eh, apa itu diagnostik, ya proses dan hasil. Itu harus ada instrumennya Bapak Ibu. Ya, pengertian. Kemudian, nah ini yang dinilai Bapak Ibu rinciannya. Ini harus harus dipahami ya. Nah, ini menetapkan kurikulum dalam proses pembelajaran yang pusat pada peserta didik. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggunakan kata kerja operasional. Nah, ini
Kalau nanti diupayakan kata kerja operasionalnya yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ada menerapkan, ada melakukan refleksi, mengevaluasi. Ini harus ada. Ya, menganalisis ada. Gitu ya. Jadi jangan hanya memahami, mengenal. Ya, ini harus urut, harus lengkap Bapak Ibu. Mulai dari C1 sampai C6 gitu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, jadi ini aspek-aspek yang dinilai yang nanti Bapak Ibu susun di dalam eh, modul ajar. Jadi ya Bapak Ibu, jadi eh, tadi sampai mana? Sampai merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini harus menggunakan kata kerja operasional. Tadi saya sampaikan ya, ada menerapkan, mengevaluasi, menganalisis, begitu. Jadi C4 sampai C6. Nah, kalau saran saya, ya C1 sampai C6 itu diterapkan. Meskipun nanti penekanannya di C4 sampai C6, Bapak Ibu. Kemudian mengorganisasikan pengetahuan konten, menerapkan pengetahuan konten yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi materinya ini mohon nanti ada variasi Bapak Ibu dari segi sumber. Ya, jadi dari tadi saya sampaikan untuk materi dari pemerintah dalam hal ini kementerian, kemudian materi yang dari buku, buku dari ahli, kemudian materi dari Bapak Ibu sendiri. Gitu. Kemudian pengetahuan konten, menerapkan struktur dan alur pengetahuan yang relevan, menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Ya, nanti strategi pembelajarannya monggo yang relevan dengan karakteristik peserta didik. Gitu. Kemudian merencanakan desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan. Mengembangkan desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, ini nanti saya share juga hal yang wajib ada di dalam modul ajar Bapak Ibu. Jadi menerapkan strategi ini banyak. Ya, ada menerapkan strategi untuk meningkatkan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik, menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik, ya, sampai yang menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kebutuhan belajar peserta didik untuk pembelajaran yang inklusif. Nanti juga ada ini menyusun desain pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik, juga memilih dan menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Jadi sumber belajar ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Misalnya tadi
tujuan pembelajaran adalah siswa mampu berkomunikasi secara lisan dalam bentuk percakapan antara, nah tadi antara misalnya antara pengunjung, ya, kemudian eh, resepsionis, maaf tadi saya sebut shop assistant ya, pengunjung, kemudian resepsionis sama kasir, ya, dia praktek berbahasa Inggris, ya, bermain peran, ya, satu sebagai resepsionis, satu sebagai pengunjung, satu sebagai kasir. Nah, ini bagaimana? Dia bisa menerapkan atau mempraktikkan komunikasi lisan yang baik. Nah, jadi sumber belajar yang bisa mendukung siswa untuk bisa praktek conversation dengan baik. Nah, kemudian media pembelajaran juga begitu. Pilihlah ibu bapak, pilihlah media pembelajaran yang bisa mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya media pembelajarannya video, ya video praktek conversation antara resepsionis, ya pengunjung, customer dan kasir. Dia praktek ngobrol, pemesan makanan. Jadi apa itu? Customer memesan makanan, ya, kemudian resepsionis memberikan menu, kemudian berdialog tentang menu apa yang dipesan. Setelah selesai makan, bayar. Dia praktek membayar menggunakan QRIS berbahasa Inggris. Kemudian praktek bagaimana meminta kembalian. Ini juga menarik ini kontekstual gitu ya. Nah, kemudian mengkreasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara adaptif. Ya, jadi eh, mampu menggunakan ya misalnya apa ini barcode, bisa menggunakan barcode dengan baik. Ya, Pak Ibu bisa menggunakan QRIS ini juga termasuk adaptif ya, bisa beradaptasi dengan teknologi informasi. Jadi nanti bila perlu Bapak Ibu materinya ya dimasukkan ke barcode juga boleh. Jadi nanti eh, penguji penguji yang menilai media pembelajaran yang menilai RPP Bapak Ibu ya nanti biar juga mengecek melalui barcode tentang materi, media, materi atau mungkin alat evaluasi yang diupload eh, di Google Drive yang nanti bisa diakses melalui barcode. Ini Bapak Ibu. Ini tentang eh, RPP Bapak Ibu ya nanti untuk tahapan pembelajaran wajib minimal ada tiga. Pendahuluan, inti, dan penutup. Ya, nanti ada rinciannya. Jadi pendahuluan apa saja, inti apa saja, penutup apa saja. Yang jelas untuk kegiatan inti Bapak Ibu ini sesuai dengan metode pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan. Kalau Bapak Ibu menerapkan apa ini? Menerapkan project base. Kegiatan intinya adalah project base itu. Begitu. Ya, sehingga nanti tidak ada yang tercecer. Nah, misalnya tahap project base ini tahapan pertama masuk ke mana Pak? Pendahuluan, inti atau penutup? Masukkan ke inti semuanya. Ya, agar nanti bisa tidak ada tahapan yang tercecer begitu ya. Jadi semuanya secara komprehensif bisa diterapkan di dalam pembelajaran, di dalam kegiatan inti gitu. Jadi kegiatan inti Bapak Ibu nanti bisa berbeda-beda tergantung metode, strategi atau pendekatan. Misalnya Cak, ke depan Cak, jalannya. misalnya Bapak Ibu menerapkan proses approach di dalam pembelajaran menulis. Nah, nanti masuknya proses approach itu di dalam kegiatan inti Bapak Ibu. Gitu. Jadi tidak ada yang nanti masuk ke pendahuluan, masuk ke penutup tidak ada. Jadi kegiatan inti ini murni untuk disesuaikan dengan metode atau strategi atau pendekatan yang Bapak Ibu gunakan di dalam menyusun RPP. Kemudian rancangan asesmen, nah ini tadi disarankan ada tiga ya, asesmen diagnostik. Kemudian asesmen proses dan hasil. Tiga itu wajib Bapak Ibu wajib ada karena nanti akan termasuk dalam unsur penilaian. Nah ini juga penting Bapak Ibu. Jadi kalau
eh, indikator Bapak Ibu, indikator apa ya? Indikator di dalam eh, indikatornya lengkap. Misalnya di sini Bapak Ibu ada baik sekali. Baik sekali ini ada 4 unsur yang ada atau 3 unsur ini ya. 3 unsur ada. Ya, misalnya rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan penggalan CP, KD, dan meliputi ranah sikap, pengetahuan, keterampilan, serta menggunakan kata kerja operasional dapat diukur. Nah, ini nanti nilainya 9 atau 10. Nah, atau yang lain misalnya kata kerjanya tidak dapat diukur. Ya, tadi kalau tadi saran saya Bapak Ibu gunakan kata kerja yang eh, dari C1 sampai C6. Tapi penekanannya di C4 dan sampai C6. Tadi saya sampaikan tadi ada menerapkan, mengevaluasi, menganalisis, kemudian melakukan refleksi. Ini termasuk yang HOTS gitu. Ini Bapak Ibu. Jadi mohon nanti kata kerja operasionalnya wajib lengkap ya. Kata kerjanya jangan sampai kata kerjanya yang dominan di C1, C2, C3, tapi C4, 5, 6 malah nggak ada, jangan sampai. Jadi yang utama adalah kata kerja di C4, C5, C6. Nah, ini nanti jenis penilaian. Ini Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan pendahuluan ini memiliki unsur ini Bapak Ibu. Dibaca Ji. Kemudian kegiatan inti, ini Bapak Ibu. Jadi kegiatan inti ini ya sesuai dengan strategi Bapak Ibu saja atau metode yang Bapak Ibu terapkan. Masukkan ke kegiatan inti. Begitu. Kalau Bapak Ibu menerapkan project base dalam kegiatan inti, mohon untuk nanti semuanya diterapkan. Ya, jangan sampai satu dilewati. Nanti akan apa ya, tidak maksimal dalam penerapannya gitu. Ini banyak ya, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sudah punya panduan penyusunan modul ajar belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya yakin isinya sama ya, kurang lebih ya. Ini kegiatan penutup. Ini wajib ada Bapak Ibu. Jadi kalau kegiatan menutup ini rata-rata adalah ada asesmennya, penilaiannya. Jadi penilaian itu dilaksanakan di kegiatan penutup. Jadi ada umpan balik. Jadi setelah Bapak Ibu mengajar, setelah diskusi kelas, Bapak Ibu memberikan feedback. Apa feedbacknya? Ya, yang feedback itu bisa nanti bisa menjadi eh, alat evaluasi, bisa menjadi bahan refleksi bagi siswa. Misalnya tadi siswa praktik conversation menggunakan role play, berperan sebagai customer, resepsionis, dan kasir. Nah, bagaimana penerapannya? Baik. Ya, tapi ketika dievaluasi ternyata pronunciation-nya beberapa masih keliru. Kemudian pemilihan kata masih keliru. Nah, ini guru memberikan umpan balik, feedback. Ya, seharusnya, misalnya ya, seharusnya pronunciasinya begini. Ya, biasanya determine, harusnya determine atau determine.
Ya, ini contoh pronunciation yang sering keliru. Kata notice, ya, betul yang betul notice. Siswa ada yang notice. Ini keliru. Ya, Bapak Ibu. Umpan balik juga bisa dari selain unsur kebahasaan, misalnya unsur motivasi juga boleh, unsur partisipasi juga boleh. Jadi misalnya siswa di kelas ini lebih termotivasi menggunakan video pembelajaran dibandingkan gambar. Nah, ini disampaikan saja ketika memberikan umpan balik, ya bahwa siswa juga eh, perlu untuk memberikan apa ya, siswa juga wajib aktif eh, ketika diminta guru untuk berinteraksi dengan gambar, tidak hanya aktif ketika berinteraksi dengan video pembelajaran, video conversation aktif, tapi gambar conversation nggak aktif. Nah, ini juga termasuk materi umpan balik. Ya, begitu. Umpan balik misalnya tentang alat evaluasi. Penilaiannya kok penilaian proses nggak ada. Yang ada hanya penilaian hasil dan diagnostik. Nah, ini juga menjadi materi umpan balik. Nah, ya, begitu. Dan yang lainnya. Misalnya lagi tentang eh, penerapan metode pembelajaran. Begitu. Jadi eh, ketika metode pembelajaran diterapkan, ada siswa yang tidak aktif. Dia di kelas me- hanya diam saja. Yang bekerja cuma anggota kelompoknya, dia pasif. Nah, tentunya ini menjadi materi untuk evaluasi, kemudian diberi umpan balik agar siswa aktif di pertemuan yang selanjutnya. Dengan cara apa? Nah, bisa dengan eh, pemberian stimulus yang berbeda. Kalau tadi praktik, ya, eh, praktik menggunakan role play, ya, di restoran. Nah, kemudian nanti pertemuan yang akan datang, ya, bisa praktik conversation di konteks yang lainnya. Gitu. Misalnya di konteks apa ya? Kalau tadi sudah restoran, misalnya ini di library atau di toko buku atau di tempat yang lain yang bisa memberikan wawasan yang beragam, wawasan yang berbeda, pengalaman berbahasa yang berbeda bagi siswa. Sudah selesai, Bapak Ibu. Ya, nanti silahkan apabila ada yang bertanya, saya beri kesempatan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu. Ini nanti slide-nya akan di-share atau tidak ya, Pak? Ya, nanti coba saya tanya ke Bu Kaprodi. Ya, semoga boleh ya, Bu. Karena Ya. ini juga sangat penting Iya, untuk betul, Pak. memberikan wawasan dan pembekalan bagi Bapak Ibu begitu. Nanti Iya. saya konsultasikan ya, Bu. Iya, betul, Bapak. Ya, terima kasih, Bapak. Yang penting jangan diupload di internet Media begitu, sosial. karena ini Iya. termasuk dokumen pemerintah begitu, Bapak Ibu. Oh iya, baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan apabila ada yang disampaikan, monggo. Kalau tidak ada, waktu saya kembalikan kepada moderator. Saya stop sharing ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Lukman Al-Hakim atas materinya hari ini. Materinya sangat bermanfaat dan mungkin akan berguna untuk kita semuanya. Memasuki sesi selanjutnya, mungkin aku minta Bapak Ibu yang ada di sini kita on cam dulu, kita dokumentasi kegiatan hari ini. Oke, terima kasih. Nah, itu kalau misalkan ini disampaikan pada tidak apa, tapi karena ini Oke, udah semuanya. Bentar, Mas. Ini Ya, ada yang kalau bertanya. misalnya Coba kita ya, baik. Ini kan buka tidak Pak, yang kami tidak baik. membocorkan
kolom ini komentar. Ini dari Ibu Regina Olga. Apakah slide-nya di-share di grup? Ya. Kemudian, apakah ini untuk model modul ajarnya bebas? Ini. Nanti tanya ke Bu Emma ya, Pak ya. Tanyakan ke Bu Emma ya, Bu Regina. Kemudian juga video. Nah, ini video. Saya juga bisa mengkomentari untuk video. Ini untuk video apa ini? Video apakah bahasa Inggris semua atau boleh bahasa Indonesia? Sebaiknya mengacu kepada panduan saja, Bu. Panduannya bagaimana? Kalau muridnya SMP ya, kalau sebaiknya bilingual. Kalau bahasa Inggris semua nanti muridnya nggak mudeng nanti. Gitu. Tapi sebaiknya Ibu menggunakan panduan, Ibu mengacu pada panduan saja, panduan penyusunan video, apakah diperkenankan. Kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman menilai ini yang sebaiknya bilingual. Gitu. Kalau full bahasa Indonesia nanti input bahasa Inggrisnya lemah. Tapi kalau full bahasa Inggris nanti siswanya tidak bisa mudeng 100%. Sehingga saran saya nanti bilingual. Namun ibu, bapak harus mengacu pada panduan pembuatan video tentang bahasa. Bahasanya apa? Apakah full English ataukah bisa bahasa Inggris Indonesia? Ini apa ini? Apakah boleh siswa mengoperasikan komputer di lab komputer tentang prosedur teks? Ya tentunya kita eh, kalau kalau saya yang saya alami ini saya belum pernah me- mungkin menguji video siswa pas di lab komputer belum pernah. Tapi monggo nanti bisa ditanyakan ke Bu Emma, buka prodi, apakah boleh. Kemudian pengambilan video di SD. Kalau bahasa Inggris sebaiknya di SMP atau SMA, Bu Siti Najwa. Ibu ngajarnya di SD nanti, Bu Siti Najwa. Iya, saya ngajarnya di SD, Pak. Hmm. Kalau saran saya karena apa ya Bu, yang sudah-sudah ini biasanya di SMP atau SMA atau sederajat. Nah, mau nanti dikonsultasikan ke Bu Kaprodi ya, Ibu WA ke Bu Emma, nah, begitu. Monggo nanti apakah diperkenankan di SD gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau bisa ya disesuaikan dengan panduannya Bu. Panduan penyusunan video ini apakah boleh di SD atau di SMP SMA saja begitu ya. Pada dasarnya acuan kita menggunakan panduan Bapak Ibu. Panduan itu yang menjadi dasar kita dalam melangkah mengambil sikap gitu. Ada yang lain? Mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Sudah, Pak. Sudah ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Baik, karena sudah semuanya, ya dan nanti waktu saya kembalikan kepada moderator. Ini ada satu lagi, Bu Desi Wulandari. Tolong berikan tips untuk pembuatan video. Pembuatan video apa yang tidak boleh dilakukan atau akan mengurangi nilai? Ya tentunya eh,
intinya gini Bapak Ibu, video yang Bapak Ibu eh, ambil ini tentunya harus sesuai dengan lesson plan. Prinsipnya itu. Apa yang Bapak Ibu rancang di modul ajar atau lesson plan itu diterapkan. Itu saja prinsipnya. Jadi Iya. ada relevansi antara lesson plan dengan video pembelajaran. Gitu. Ya meskipun nanti ada plan B, plan C ya, ini saya kira eh, masih bisa dimaklumi. Gitu. Intinya itu saja. Kemudian jumlah siswa ada ketentuannya nggak Pak? Nih, banyak kebuka prodi ya Bu. Dan lihat di panduan. Gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan atau japri WA ke Bu Kaprodi atau ke saya juga boleh agar nanti bisa diskusi bersama meskipun lewat WA. Saya kira cukup Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Pak Lukman Al-Hakim. Memasuki sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Aku ingin Bapak Ibu semuanya bisa on cam terlebih dahulu. Nanti kita hitung 3, 2, 1. Nanti kita akan foto. Sudah semuanya? Oke, 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Terakhir gaya bebas. Oke, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Ini akan ada link presensi, jangan lift terlebih dahulu. Untuk link presensi bisa dilihat di kolom chat. Oke, untuk link sudah saya kirim, Bapak Ibu semuanya diminta untuk mengisi link presensi pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Ya, silakan Bu Juhariati. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak, tidak. Oh, Salah, ya. Apa? salah pencet, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu temukan. Oke, Bapak Ibu semuanya, dikarenakan temannya sudah pada penghujung, mungkin Bapak Ibu semuanya bisa leave room breakout terlebih dahulu nanti untuk memasuki room yang pertama. Gitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak, maaf ada lagi Pak. Izin bertanya, Bapak. Izin Pak Ya, terakhir. Tanya, Bapak. ya monggo Bu Novi. Ya, terkait dengan akun Gmail, Bapak, kebetulan untuk email yang akun Gmail saya kan penuh, sedang yang ada itu yang akun belajar ID. Apakah saya bisa membuat akun Gmail baru untuk penguploadannya, Bapak? Boleh Ibu, yang penting menggunakan akun Gmail saja, jangan belajar ID. Oh ya, jadi saya bisa bikin akun email baru gitu, nggih? Ya, itu saja Bu. Nggih, Lebih amannya seperti itu. nggih. Terima kasih, Bapak. Itu sakit berat, itu sakit berat. Ada lagi Pak. Monggo Bu Susi. Pak, mohon maaf tadi lupa tanya untuk jumlah siswa ini minimal berapa Pak? Jumlah siswa di kelas Iya. mungkin
Ini callback zaman anu ya Bu, mungkin pembelajaran waktu perkuliahan. Mungkin kalau dalam satu kelas itu kan biasanya berkisarnya 15 siswa. Oke, oke. Kakak apa nih dia? Kamar. 12 sampai 15 siswa. Kalau misalkan di kelas ibu itu kurang, mungkin bisa digabung dengan kelas yang lain Yang lain. misalkan. Oke, Misalkan ini di baik Pak. kelas 10 1 misalkan. 10 1 hanya 10 siswa saja bisa digabung dengan 10 2 atau mungkin bisa di jenjang lebih atasnya lagi juga tidak apa-apa karena kan ini hanya untuk kepentingan pengambilan video. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Mungkin itu saja mungkin anu ya Bapak Ibu mohon maaf kalau misalkan saya memotong diskusi yang sedang hangatnya ini. Karena memang waktunya juga sudah habis, Bapak Ibu nanti bisa dilanjutkan bertanya di grup karena ini juga kami pandu sehingga kalau misalkan nanti ada kesulitan tetap kami pandu Bapak Ibu semua asalkan pertanyaannya juga tidak perlu yang sudah itu ditanyakan kembali gitu. Maksudnya adalah yang kemarin sudah dijelaskan itu jangan ditanyakan kembali kepada kami gitu karena kan kami admin juga sudah memberikan pengumuman di grup itu mungkin bisa disimak di sana. Jadi kalau ada kesulitan nanti bisa japri ke kami, bisa ke Pak Heri, mungkin Pak Munawar atau Pak Taufik atau mungkin dari kami juga bisa gitu. Mungkin itu saja dari kami, Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau misalkan penjelasan saya agak sedikit terlalu cepat atau mungkin terbata-bata ya karena kan saya juga nervous ketemu dengan Bapak Ibu semua hari ini gitu. Apalagi ini sudah jam karena kami setelah UTS tadi Bapak Ibu kami ada ujian tengah semester di Unisri dan lanjut memberikan sosialisasi ini gitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi bisa kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup akan kami pandu. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Sama-sama Terima Bapak. kasih, Semoga sukses. Amin, amin. Amin, Pak. Amin. Semua sukses ya Terima teman-temannya. kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky atas penyampaian materi yang sangat luar biasa bermanfaat. Memasuki sesi selanjutnya, aku ingin Bapak Ibu semuanya untuk on cam kita foto bersama. Dalam hitungan 1, 2, 3, nanti siapkan gaya paling terbaik. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya dimohon jangan keluar terlebih dahulu. Bapak Ibu semuanya diminta untuk mengisi link presensi yang telah saya kirim di kolom chat. Terima kasih. Jadi, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah musik. Apa? Jangan lupa mengisi link presensi ya Bapak Ibu semuanya. Yes, Pak. Belum Lagi terkirim. diisi. Slamet Riyadi University is one of the reputable private universities in Indonesia because of its contribution to the world of education since 1980. It is now has become the campus of choice with an increasing number students from year to year. Located in Solo, a modern city in central Java which is rich in history, culture, and various tourist destinations as well as a friendly people, Slamet Riyadi University is a comfortable place to study and establish yourself. Welcome to the campus of Slamet Riyadi University, one of the best and biggest universities in Solo.
Adapun visi Universitas Slamet Riyadi adalah menjadi universitas yang bermutu di tingkat ASEAN, yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai perjuangan Slamet Riyadi pada tahun 2026. Untuk mewujudkan hal tersebut, Universitas Slamet Riyadi menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, baik Dharma pendidikan dan pengajaran, Dharma penelitian, dan Dharma pengabdian kepada masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Dalam rangka menuju ASEAN Class University, Universitas Slamet Riyadi melaksanakan kegiatan internasionalisasi dengan mengadakan kerjasama secara internasional yang diwujudkan dalam bentuk kolaborasi riset, guest lecture, student mobility, dan exchange student. Nowadays, Slamet Riyadi University runs 6 faculties and postgraduate programs. Faculty of Law with a Law Study Program, and Master of Law postgraduate programs. Faculty of Economy with Management, Accounting Study Programs, and Master of Management postgraduate programs. Faculty of Social and Political Sciences, with programs in Communication Science, International Relations, Public Administration, and Master of Public Administration postgraduate programs. Faculty of Education and Teacher Training with courses in Pancasila and Civic Education, Guidance and Counseling, English Education, Elementary School Teacher Education, Early Childhood Education, and Information Technology Education. Faculty of Agriculture with Agrotechnology Study Program. Faculty of Food Technology and Industry with an Agricultural Product Technology Study Program. To support the academic activities, Slamet Riyadi University is supported by very adequate facilities and infrastructure. And they continue to be developed from year to year, including representative classrooms, laboratories in each study program, library, which is equipped with thousands of reference books and digital library. LPPM is Institute of Research and Community Outreach, which is responsible for developing science and technology, as well as broadening partnerships and collaborations in the field of research. LPM, a quality